Ada yang belum tahu apa sih tinjauan manajemen sumber daya manusia? Kenapa sih kok diperlukan manajemen sumber daya manusia dalam sebuah organisasi? Nah, jawabannya karena sumber daya manusia merupakan elemen organisasi yang sangat penting. Sumber daya manusia menjadi pilar penyangga utama sekaligus menjadi roda penggerak suatu organisasi untuk mewujudkan visi dan visi mereka. Nah, karenanya harus dipastikan sumber daya yang tidak bisa diakuisisi ini dapat dikelola sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi yang baik dan optimal kepada organisasi tersebut. Nah, organisasi sendiri bergerak karena digerakkan oleh manusia yang ada di dalamnya. Nah, organisasi ini hidup karena dihidupkan oleh anggotanya. Nah, organisasi ini dapat berkembang dan maju karena dikembangkan dan dimajukan oleh para pelaku organisasi yang terlibat di dalamnya. Lalu, manusia sendiri menjadi pelaku utama dalam setiap derap langkah organisasi untuk menjalankan visi dan visi mereka demi tujuan bersama. Dan peran SDM dalam sebuah organisasi begitu penting untuk menentukan diperlukan manajemen, yaitu cara mengelola secara sistematis, terencana, dan terpola agar tujuan yang diinginkan baik di masa sekarang dan di masa yang akan datang dapat dicapai secara optimal. Lalu, manajemen sendiri adalah sebuah proses sistematis untuk mencapai tujuan melalui fungsi perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan, dan pengendalian tindak lanjut. Konsep manajemen ini dikenal dengan istilah PDCA, singkatan dari Plan, Do, Check, Act, atau lebih dikenal dengan sebutan Deming Cycle. Apa sih yang dimaksud dengan artinya Deming Cycle itu? Plan atau merencanakan adalah sebuah proses menetapkan apa yang akan dicapai dan bagaimana cara untuk mencapainya, termasuk dalam menetapkan siapa yang terlibat, kapan, dan di mana kegiatan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya adalah do, melaksanakan adalah sebuah proses untuk merealisasikan apa yang telah dipikirkan dan dituangkan dalam perencanaan. Yang selanjutnya adalah cek atau memeriksa, adalah kegiatan memperoleh informasi mengenai efektivitas pencapaian hasil dengan cara mengevaluasi, mengukur, atau membandingkan apa yang telah dicapai sekarang dan dilaksanakan dengan apa yang seharusnya dilaksanakan. Act atau melakukan tindakan adalah suatu kegiatan untuk menindaklanjuti informasi yang telah diperoleh dari hasil pemeriksaan. Lalu, sumber daya manusia ini adalah proses sistematis untuk mencapai tujuan mengelola sumber daya manusia dalam rangka untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Lalu, tujuan manajemen sumber daya manusia itu apa sih? Nah, ini dia jawabannya. Manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan hanya merupakan infrastruktur, bukan tujuan. Dan tujuan utamanya adalah untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dalam prakteknya, manajemen sumber daya manusia dimulai dari menetapkan tujuan, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang,
tujuan tingkat organisasi maupun tujuan fungsional. Misalnya, tujuan departemen pemasaran, tujuan departemen produksi, tujuan departemen sumber daya manusia, termasuk menetapkan target aktivitas secara lebih spesifik seperti target pelatihan, target rekrutmen, target produksi, target penjualan, seperti itu ya. Lalu secara spesifik, tujuan manajemen sumber daya manusia dalam sebuah organisasi adalah mengelola atau mengembangkan kompetensi personal agar mampu untuk merealisasikan misi suatu organisasi. Nah, konsep ini biasa disebut dengan istilah bekennya ini nih, aku juga nggak tahu nih. Kompetensi based human resource management. Artinya, semua aktivitas manajemen SDM berorientasi pada pengembangan dan pemanfaatan kompetensi karyawan. Misalnya, sebagai proses penilaian kinerja berdasarkan kompetensi, terus pelatihan, rekrutmen karyawan, dan lain sebagainya. Lalu apa sih yang dimaksud dengan apa sih yang dimaksud dengan kompetensi? Nah, kompetensi sendiri merupakan kompetensi individu, kompetensi kelompok, dan kompetensi organisasi yang masing-masing dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi individu adalah kombinasi pengetahuan atau kemampuan atau keterampilan dan sikap yang dimiliki oleh seorang karyawan sehingga ia mampu melaksanakan pekerjaan yang telah dirancangkan atasan kepada dirinya, atau istilahnya dia dapat melaksanakan job desk-nya dengan baik. Dan mengembangkan kompetensi berarti mengubah pengetahuan, mengubah pola pikir, mengubah keterampilan atau kemampuan yang dimiliki seorang karyawan tuh, sehingga ia mampu melaksanakan pekerjaannya dengan baik di masa yang akan datang. Harapannya seperti itu. Lalu secara strategis, kompetensi individu terbentuk menjadi kompetensi kelompok. Nah, kompetensi kelompok adalah perpaduan antara kompetensi individu dalam suatu kelompok atau unit kerja yang secara keseluruhan membentuk suatu kegiatan sinergistik yang dapat didayagunakan untuk menjawab tuntutan dan tantangan pekerjaan yang dibebankan pada kelompok. Dan kelompok ini dapat dikatakan kompeten apabila mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan atasan kepadanya dan dapat diselesaikan sesuai dengan keinginan atasannya. Lalu tujuan manajemen sumber daya manusia adalah mengelola atau mengembangkan kompetensi individu menjadi kompetensi inti organisasi agar organisasi mampu menjalankan misinya dan dapat mewujudkan misinya melalui pencapaian tujuan organisasi yang telah direncanakan. Lalu dampaknya apa sih? Nah, ini dia. Dampak manajemen sumber daya manusia adalah akibat yang secara langsung atau tidak langsung dapat ditimbulkan dari aktivitas manajemen sumber daya manusia. Secara keseluruhan, dampaknya bisa dijelaskan dalam 4 dimensi yang dibedakan berdasarkan keluasan akibat yang ditimbulkan. Yang pertama adalah dampak yang secara langsung tercermin atau kelihatan pada perubahan perilaku setiap individu yang bisa dilihat pada 3 aspek, yaitu aspek kognitif, perubahan aspek efektif, dan perubahan aspek psikomotorik. Dalam istilah awam ini dapat dijelaskan bahwa aspek kognitif adalah perubahan pada dimensi pengetahuan. Aspek
Efektif adalah perubahan pada dimensi sikap, dan psikomotorik adalah perubahan pada dimensi keterampilan. Berikutnya adalah dampak yang terjadi pada perubahan perilaku kelompok yang tercermin dalam kemampuan kelompok saat mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, termasuk dalam menghadapi rintangan pekerjaan yang dihadapi oleh kelompok tersebut di masa yang akan datang. Ketiga adalah dampak yang timbul dan dapat diukur pada skala organisasi, misalnya diukur pada tingkat produktivitas, perbaikan efisiensi biaya, peningkatan volume penjualan, peningkatan laba usaha, dan lain sebagainya. Yang terakhir atau yang keempat adalah dampak yang timbul pada masyarakat secara umum akibat pengaruh budaya organisasi yang dibawa oleh karyawan ke lingkungan tempat tinggalnya. Nah, ini nggak baik. Akhirnya dapat mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung, baik itu besar atau kecil, pada perilaku kehidupan sehari-hari anggota masyarakat tertentu. Misalnya perubahan kebiasaan hidup, perubahan pola pikir, terus rasa acuh tak acuh pada lingkungan, dan lain sebagainya.